Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Diahayu Pratiwi. Saya anggota dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan apa sih pengertian dari konflik separatisme. Jadi, istilah separatis atau separatisme ditunjukkan pada tindakan seseorang atau sekelompok orang atau komunitas yang berada dalam satu kesatuan besar yang hendak memisahkan diri atau keluar dari komunitas atau kesatuan besar itu dengan maksud berdiri sendiri sebagai negara atau bangsa merdeka. Orang-orang yang terlibat di dalamnya disebut kaum separatis. Adapun tujuan dari pemberontakan ini yaitu untuk memisahkan diri dan menjadi negara merdeka lepas dari negara induknya dalam berbagai literatur hukum internasional. Pada hakikatnya hanya merupakan salah satu tujuan dari pemberontakan yang terjadi di suatu negara. Adapun tujuan lain dari pemberontakan ini yaitu untuk menggulingkan pemerintah yang sah dan menggantikannya dengan pemerintah baru sesuai keinginan kaum pemberontak, ataupun untuk bergabung dengan negara lain, atau kemungkinan yang lain adalah untuk menuntut otonomi yang lebih luas. Di era modern ini, konflik merupakan hal yang sangat lazim terjadi, baik konflik yang terjadi dalam ruang lingkup internal maupun eksternal. Indonesia merupakan salah satu negara yang sering mengalami konflik. Konflik yang terjadi di beberapa provinsi di Indonesia pada umumnya terkait dengan kurang adilnya kebijakan dan implementasi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, baik dalam hal kepemilikan tanah, batas-batas wilayah, maupun kebijakan publik dalam bidang sumber daya alam dan ekonomi. Konflik internal seperti separatisme merupakan salah satu permasalahan yang menjadi perhatian besar bagi pemerintah maupun masyarakat Indonesia. Gerakan separatis perlu mendapatkan perhatian penuh karena dianggap dapat mengancam kedaulatan dan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi, konflik separatis merupakan salah satu bentuk konflik internal yang terjadi masih dalam lingkup batas-batas negara. Jadi di sini separatisme adalah suatu paham atau gerakan untuk memisahkan diri atau dalam kata lain berkeinginan untuk mendirikan negara sendiri. Separatisme politis adalah suatu gerakan untuk mendapatkan kedaulatan dan memisahkan diri dari suatu wilayah atau kelompok manusia yang berbasis nasionalisme atau kekuatan religius. Sejumlah gerakan separatis memiliki sejarah panjang atas ketidaksukaannya terhadap pemerintah pusat dan kelompok suku atau agama yang dominan. Separatisme juga bisa diartikan sebagai suatu kelompok nasionalis yang mencoba untuk melepaskan diri dari suatu negara untuk membentuk negara baru. Separatisme berhubungan dengan konsep nasionalisme di mana bangsa menjadi rujukannya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Tantri. Baik, selanjutnya yaitu penyebab konflik separatisme. Penyebab separatisme adalah konflik vertikal dan konflik horizontal yang terjadi dalam suatu negara. Kedua konflik tersebut menjadi faktor penyebab separatisme yang paling utama. Konflik vertikal adalah konflik yang terjadi antara rakyat dengan pemerintah, sedangkan konflik horizontal merupakan konflik antara rakyat dengan rakyat, kelompok dengan kelompok yang sederajat. Yang pertama yaitu krisis ekonomi. Krisis ekonomi ditandai merosotnya daya beli masyarakat akibat inflasi dan terpuruknya nilai tukar, turunnya kemampuan produksi akibat naiknya biaya modal, dan terhambatnya kegiatan perdagangan dan jasa akibat rendahnya daya saing. Yang kedua yaitu krisis politik. Konflik antara elit politik yang hanya memperjuangkan kepentingannya sendiri pada akhirnya menciptakan kondisi instabilitas politik. Krisis politik ini tentu akan menyulitkan lahirnya kebijakan yang utuh dalam mengatasi krisis ekonomi. Yang ketiga yaitu kebijakan pemerintah tak berpihak ke rakyat. Penyebab lainnya adalah warga merasa kebijakan pemerintahannya tidak menguntungkan rakyat, sehingga mereka merasa pemerintah tidak kompeten dalam menyelesaikan masalah di negaranya.
Yang keempat yaitu krisis sosial. Selain krisis ekonomi dan politik, hal yang juga berbahaya adalah krisis sosial. Krisis sosial ini berbentuk sikap primordialisme dan inklusivisme bernuansa SARA. Yang kelima yaitu hukum tidak dihormati. Bagi sejumlah orang, hukum tak lagi mempunyai harga diri karena hanya membela orang-orang tertentu. Hukum yang harusnya menjadi pelindung justru menjadi pisau yang menyakitkan karena tak sama sekali bisa membela kebenaran. Lemahnya penegakan hukum dan HAM sehingga terkesan seperti adanya pembiaran yang dilakukan oleh negara terhadap kekerasan yang terjadi di sejumlah daerah. Yang terakhir yaitu intervensi internasional. Adanya pihak dari luar negara masuk ke dalam negara yang berupaya untuk memecah belah dan mengambil untung dari perpecahan tersebut dengan menanamkan pengaruhnya terhadap kebijakan politik dan ekonomi negara tersebut, khususnya negara-negara pasca merdeka. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Faiz. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang konflik separatisme di Indonesia. Yang pertama yaitu gerakan separatisme di Papua. Gerakan separatisme di Papua terbilang cukup banyak dan tidak semua disebut dengan istilah OPM atau Organisasi Papua Merdeka seperti yang banyak dikenal. Mereka ada di bawah beberapa bendera seperti Komite Nasional Papua, United Liberation Movement for West Papua, dan lain sebagainya. Namun secara umum, saat ini gerakan-gerakan tersebut dikelompokkan menjadi kelompok-kelompok separatis Papua atau KSP. Jika mereka melakukan kekerasan dengan menggunakan senjata yang mematikan atau letal, mereka akan dikategorikan sebagai kelompok kriminal bersenjata. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu pemberontakan PKI di Madiun. Salah satu contoh separatisme sejarah Indonesia adalah pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948. Pada tanggal 18 September 1948, MUSO memproklamasikan berdirinya pemerintahan Soviet di Indonesia. Tujuannya untuk meruntuhkan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan menggantinya dengan negara komunis. Pada waktu yang bersamaan, gerakan PKI dapat merebut tempat-tempat penting di Madiun. Untuk menumpas pemberontakan PKI, pemerintah melancarkan operasi militer. Yang ketiga yaitu pemberontakan Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia atau DITII. Selain itu ada juga pemberontakan yang dilakukan oleh Darul Islam atau DITII tadi berdasarkan perundingan Renville. Kekuatan militer Republik Indonesia harus meninggalkan wilayah Jawa Barat yang dikuasai Belanda dengan mengungsi ke daerah Jawa Tengah yang dikuasai Republik Indonesia. Tidak semua komponen bangsa menaati isi perjanjian Renville yang dirasakan sangat merugikan bangsa Indonesia. Salah satunya adalah SM Kartosuwiryo beserta para pendukungnya. Pada tanggal 7 Agustus 1949, Kartosuwiryo memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia atau NII. Tentara dan pendukungnya disebut Tentara Islam Indonesia. Gerakan Darul Islam yang didirikan oleh Kartosuwiryo mempunyai pengaruh yang cukup luas. Pengaruhnya sampai ke Aceh yang dipimpin Daud Beuruh, Jawa Tengah, Brebes, Tegal yang dipimpin Amir Fatah, dan Kiai Somolangu di daerah Kebumen. Yang keempat yaitu Republik Maluku Selatan atau RMS. Republik Maluku Selatan adalah daerah yang diproklamasikan merdeka pada 25 April 1950 dengan maksud untuk memisahkan diri dari negara Indonesia Timur. Saat itu Indonesia masih berupa Republik Indonesia Serikat. RMS ditumpas tuntas pada November 1950. Selain ketiga contoh tersebut, gerakan separatis lainnya juga pernah terjadi di Indonesia. Adalah G30 SPKI, Gerakan Aceh Merdeka, hingga Organisasi Papua Merdeka. Yang selanjutnya yaitu upaya pencegahan dan penanggulangan separatisme. Langkah kebijakan yang ditempuh dalam upaya pencegahan dan penanggulangan separatisme adalah yang pertama, penguatan koordinasi dan kerjasama di antara lembaga pemerintah dalam pencegahan dan penanggulangan separatisme. Yang kedua yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh melalui perbaikan akses masyarakat lokal terhadap sumber daya ekonomi dan politik tanpa diskriminasi. Yang ketiga yaitu pelaksanaan pendidikan politik dan bela negara secara formal, informal, dialogis, serta melalui media massa dalam rangka meningkatkan rasa saling percaya dan menumbuhkan kecintaan terhadap NKRI. Yang keempat yaitu peningkatan upaya diplomasi luar negeri dalam rangka
kontra diplomasi OPM dan RMS di dalam dan di luar negeri. Yang kelima yaitu pengefektifan upaya deteksi secara dini atau early warning system dan pencegahan awal potensi konflik dan separatisme. Mungkin seperti itu saja yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.